Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ari di channel tutorial Android Edukasi. Selamat malam teman-teman semua. Dalam kesempatan kali ini saya akan membagikan tips atau trik tutorial Android. Sebelumnya teman-teman lebih baik subscribe dulu channel saya supaya teman-teman kedepannya mendapatkan update informasi tentang Android edukasi gitu, tentang tutorial Android. Ya, kita langsung saja. Kesempatan kali ini saya akan membagikan tips bagaimana memanfaatkan kabel OTG, kabel on the go gitu ya, di handphone Android kita gitu. Ini khusus buat smartphone atau ponsel atau HP yang sudah support OTG gitu. Kalau yang handphonenya belum OTG ya mungkin ini tidak akan berlaku gitu, karena video kali ini memberikan tips atau tutorial memanfaatkan kabel OTG gitu ya. Ada 5 yang poin yang paling penting menurut saya memanfaatkan kabel OTG gitu. Teman-teman tentu tahu kan ini kabel OTG on the go. Ini kabel OTG. Fungsinya apa saja sih gitu. Tapi kan kita tidak semua tahu gitu fungsinya gitu. Nah, yang paling umum, yang paling sederhana dan yang paling banyak tahu adalah fungsinya adalah untuk memindahkan data. Gitu, data handphone kita pindahkan ke sini gitu, ke sini. Ini saya punya flash disk. Flash disk ini 2 GB. Seperti ini. Tapi sebelumnya teman-teman, untuk mengetahui apakah handphone teman-teman support OTG atau tidak, teman-teman lebih baik ke pengaturan terlebih dahulu, kemudian masuk ke pengaturan umum, kemudian di bagian paling bawah biasanya di lainnya gitu ya. Nah, kalau handphonenya yang sudah support OTG, di sini ada koneksi OTG gitu, dimatikan atau diaktifkan gitu ya. Nah, kalau misalnya mau dipakai untuk support OTG ya harus diaktifkan gitu, seperti ini. Ya, fungsi yang pertama dari kabel OTG adalah kita bisa memindahkan data ponsel kita ke kabel USB seperti ini. Itu maka akan otomatis nanti terdeteksi di sini. Nah, ini perangkat USB sudah terhubung gitu ya di sini. Nah, ini perangkat USB sudah terhubung, teman-teman bisa lihat. Itu cara mengetahuinya sudah terhubung adalah teman-teman masuk ke file manager, kemudian di sini ada 3, internal memory, kartu SD, dan UDSA. UDSA ini adalah OTG yang flash disk ini. Itu, nah ini terdeteksi seperti ini ya, keluar cahaya-cahaya biru gitu ya. Nah ini. Nah isinya apa aja? Ini adalah isinya yang ada di file flash disk saya gitu. Nah, itu yang pertama, fungsi yang paling utama dari kabel OTG adalah itu gitu. Ini paling umum dan paling banyak orang tahu adalah memindahkan data dari handphone ke flash disk gitu, gunanya untuk dipindahkan ke komputer atau kemana gitu ya, data-data yang dari HP gitu. Nah, yang kedua adalah OTG ini juga berfungsi untuk hal yang lain. Nah, dan saya punya ini USB, mouse Bluetooth gitu ya, mouse Bluetooth. Ini Bluetoothnya, ini mouse-nya. Ini posisinya mati. Ini baterainya, punya ini. Nah, kita akan tes ini dengan OTG apakah mouse Bluetooth ini berfungsi atau tidak gitu. Kita coba, kita masukkan ke sini seperti itu dan kita nyalakan. Oke, sekarang kita lihat di sini. Di sini ada mouse terhubung, keyboard terhubung ya di sini karena ini Bluetooth gitu. Nah, teman-teman bisa menggunakan kursor mouse ini di handphone teman-teman. Ini tidak saya pencet sama sekali gitu ya. Saya klik kiri kanan, kemudian dia akan back gitu. Misalnya saya masuk ke sini, ini tangan saya bergerak menggunakan mouse gitu ya. Misalnya saya masuk ke YouTube. Nah, kita scroll gitu, dia berfungsi. Jadi mouse kita bisa kita pakai
untuk menggunakan kursor di handphone kita gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ini OTG. Nah, apakah harus mouse Bluetooth? Tentu tidak gitu. Mouse USB pun bisa gitu. Kenapa? Karena dia mouse Bluetooth ini kan koneksinya ke sini, ke putik Bluetooth ini gitu. Nah, dia bentuknya USB. Jadi kalau mouse-nya kabel USB mungkin jelas connect juga gitu. Nanti akan kita coba apakah connect menggunakan kabel gitu ya. Untuk mengembalikan kalau pakai mouse adalah klik kanan. Dia back gitu. Nah, jadi misalnya ini kita masuk ke WhatsApp atau kita masuk ke Facebook. Itu. Nah, ini kita bisa scroll ke bawah, kita bisa melihat status tanpa kita pegang handphone. Misalnya seperti ini, kita simpan. Gitu ya. Ini handphone tidak saya pegang sama sekali, kita bisa lihat status seperti ini. Hanya dengan menggunakan mouse. Kenapa bisa menggunakan? Karena ini ada kursornya di sini. Nah, ini yang bergerak, ini ada kursornya. Gitu. Itu yang kedua adalah oke, kita kembalikan gitu. Nah, itu adalah fungsi yang kedua dari OTG gitu. Kita bisa memakai mouse untuk menggunakan smartphone kita gitu. Yang kedua itu. Yang ketiga adalah ini yang pertama, ini yang kedua. Yang ketiga adalah ini dia. Teman-teman tentu tahu ini keyboard eksternal, keyboard untuk komputer tentunya gitu ya. Keyboard untuk komputer. Dan ini bukan menggunakan Bluetooth tapi menggunakan kabel USB. Kita akan coba apakah OTG ini berfungsi untuk menggunakan kabel USB untuk mouse. Kita akan coba. Oke, sekarang kita langsung koneksikan seperti ini. Ya, sekarang sudah connect. Ini dia, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Di sini pengaturannya keyboard terhubung. Kelihatan jelas kan? Keyboard terhubung gitu. Oke. Sekarang saya akan coba ngetik. Saya akan coba ketik SMS. Atau misalnya jangan SMS, atau misalnya saya akan coba ketik status di Facebook. Oke. Bagikan kabar Anda hari ini. Oke. Apa yang Anda pikirkan? Oke, saya akan coba ketik teman-teman. Sebentar. Sepertinya agak sulit ya, posisinya harus ini. Tahu sebentar. Atau misalnya gini aja, kita ketik WhatsApp. Mana? Kita coba ketik WhatsApp. Ini. Kita coba ketik WhatsApp ke orang lain gitu ya. Saya akan coba mengetik satu ini, tangan saya di sini satu. Saya akan ketik coba tes. T E S T lagi. Tes. Kita hapus back. Ya. Kemudian kita ketik lagi. Tes. Nah, sekarang saya akan coba ketik acak. Berfungsi ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mengetik apapun yang ada di yang teman-teman butuhkan untuk mengetik di handphone bisa menggunakan ini. Dengan kabel OTG teman-teman bisa mengetik dengan jumlah yang panjang. Misalnya teman-teman mau ngetik ini misalnya teman-teman mau ngetik apa kira-kira yang menurut teman-teman agak susah, misalnya gini. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera semua. Sepertinya ini hanya gambaran saja teman-teman, bahwa memang keyboard ini berfungsi dan bisa kita pakai ngetik gitu, walaupun acak-acakan gitu ya, karena memang posisinya saya tertahan oleh stand kamera, jadi agak susah untuk ngetiknya. Nah, ini hasil ketikannya gitu, seperti itu. Nah, jadi intinya OTG bisa kita pakai untuk ngetik dalam jumlah yang banyak gitu. Misalnya kita mau ngebagi apa, nge-share berita apa gitu ya ke orang lain menggunakan Android, tapi kita terlalu capek atau terlalu sulit ngetik di touchscreen handphone kita, alangkah baiknya teman-teman memanfaatkan OTG dengan ini gitu. Kalau teman-teman punya keyboard eksternal gitu ya, lebih bagus lagi kalau keyboard eksternalnya pakai Bluetooth gitu, jadi kayak ini tadi gitu, kayak mouse ini tadi gitu. Jadi hanya memasukkan ini ke OTG, teman-teman bisa pakai ketik itu gitu. Itu dia tips dari saya teman-teman. Itu sudah 3 fungsinya untuk memindahkan data menggunakan mouse, menggunakan keyboard gitu. Sekarang yang berikutnya adalah kalau seperti ini, sepertinya untuk main game kita pakai stick PS misalnya, sepertinya bisa gitu. Tapi saya belum coba. Silahkan teman-teman coba sendiri. Saya yakin pasti bisa. Ini yang berikutnya, teman-teman bisa coba sendiri di rumah atau di HP teman-teman yang sudah support OTG. Coba beli stick PS. Kemudian teman-teman install game PS di HP teman-teman, coba main PS dengan stick di handphone gitu. Saya yakin pasti bisa gitu, karena saya sudah coba bisa gitu, hanya sekarang sticknya tidak ada. Dan yang terakhir adalah kalau teman-teman mau memindahkan layar handphone teman-teman ke TV, salah satunya bisa menggunakan ini OTG gitu, adalah kabel HDMI. Namanya HDMI, kabel HDMI inputnya ke TV, ke HDMI outputnya ke sini berupa USB. Nah, nanti secara otomatis ada perintah di sini, layar kita akan bisa dipindahkan ke ini, ke TV gitu. Seperti halnya kita memakai infocus di laptop gitu, sama juga gitu. Jadi kalau kita memasang HDMI ke laptop yang dikoneksikan ke proyektor gitu ya, maka layar komputer kita akan pindah ke proyektor. Begitu juga ini gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya proyektor gitu ya, dan pengen memindahkan layar handphone teman-teman ke proyektor gitu, tinggal pakai ini, kabel OTG ini. Teman-teman beli lawannya, yaitu USB seperti ini untuk inputnya ke sini gitu ya, dan outputnya berupa HDMI itu ada namanya kabel HDMI gitu ya. Jadi teman-teman tinggal beli kabel itu, kabel USB input dan HDMI output. Nah, tinggal kabel HDMI itu dikoneksikan ke TV yang ada port HDMI-nya tentunya gitu. Kalau tidak ada ya nggak mungkin bisa keluar gitu. Itu dia. Jadi ada 5 fungsi kabel OTG yang menurut saya sangat penting dan sangat bermanfaat gitu. Yang pertama untuk memindahkan data, kemudian untuk mouse, kemudian untuk keyboard, dan untuk stick PS, dan yang terakhir adalah untuk memindahkan layar ke TV gitu, layar handphone ke TV. Itu dia tips dari saya teman-teman. Ada 5 keunggulan dari kabel OTG yang teman-teman perlu tahu dan bisa dimanfaatkan gitu. Bagaimana cara mengetahuinya? Teman-teman lihat di pengaturan apakah handphone teman-teman sudah support OTG atau belum. Itu dia. Terima kasih teman-teman sudah menonton video saya. Jangan lupa di subscribe channelnya. Jangan lupa di like, di komen, komentar-komentar yang mendukung dan positif saya tunggu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Kemudian loncengnya jangan lupa diklik supaya teman-teman selalu mendapatkan update informasi tentang Android edukasi tutorial. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.